Perkenalkan, nama saya Rudi Prasetyo. Perwakilan PC PGRI Kecamatan Sungai Kero. Saya mengajar kelas 5 di SD Negeri Sindang Marga. Motivasi saya mengikuti perlombaan ini agar lebih bisa mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tepuk semangat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu seperti biasanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin harinya makin semangat, segar, dan lagi yang maafkan. Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mengembangkan kuliah, berkegiatan lomba, berkebaya mandiri, kreatif, dan berkembang. Baik, Pak hari ini mengulang apa yang sudah Pak tugaskan kemarin untuk mempelajari di tema 4 subtema 1. Ya, sudah dipelajari di rumah? Sudah. Apa yang dipelajari dari membacanya? Ada jantung, Belajar tentang jantung. Apa lagi? pembuluh darah, Pembuluh darah. Yang lain? jantung, Hah? Serambi kanan, keramik kiri. serambi kiri. Banyak ya. Tapi intinya di dalam pelajaran di tema 4 subtema 1 yaitu belajar tentang jantung dan pembuluh darah. Ya. Tahu letak jantung itu di mana? Coba rasakan. Di dadanya masing-masing. Ada tak letak di dalam dada? Inilah yang di mana letak dari jantung itu berada di tubuh kita. Terus sekarang pegang pergelangan tangannya masing-masing, tekan. Ada gak letaknya di dalamnya? Ada. Ya, inilah yang akan kita pelajari untuk hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, Pak akan melakukan tes dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Apa aplikasi Quizzes itu? Untuk mengukur kemampuan belajar kalian, yaitu dengan menggunakan teknologi. Untuk yang di kelas kita nanti kita lakukan menggunakan scan barcode. Jadi hari ini kita akan melakukan tes dulu sebelum kita masuk pelajaran untuk mengukur sebagaimana kemampuan kalian dalam membaca pelajaran yang Pak tugaskan. Cara menggunakannya, ya, di lembar sini ada 4 sisi, atas, kanan, bawah, kiri. Di situ di kertas kalian ada keterangannya masing-masing. Ada A, B, C, dan D. Bagaimana menggunakannya? Nanti pas waktu Pak mengasih soal di depan, nanti kalian mengarahkan mana jawaban yang benar. Ya, mengarahkan jawabannya yang benar, mengarahnya ke atas.
Jadi karena pembelajaran yang sudah dilakukan di asesmen awal, karena masih belum berhasil, nilainya masih terlihat kecil. Baik, tadi asesmen awalnya tesnya untuk awalan untuk pembelajaran. Habis ini apa? Pak akan menunjukkan slide untuk pembelajaran di tema 4, subtema 1. Peredaran darahku sehat. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung dan pembuluh darah merupakan bagian integral dari sistem peredaran darah, berperan dalam menjaga kelangsungan aliran darah ke seluruh tubuh. Berikut adalah fungsi utama keduanya. 1. Jantung. Pompa darah jantung bertindak sebagai pompa yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri aorta untuk peredaran darah besar, sedangkan ventrikel kanan memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru untuk peredaran darah kecil. Mengatur tekanan darah jantung berkontribusi pada regulasi tekanan darah dengan mengontrol kekuatan pemompaan darah ke dalam pembuluh darah. 2. Pembuluh darah. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri terbesar, seperti aorta, membawa darah keluar dari jantung, sedangkan arteri kecil dan menengah membawa darah ke berbagai bagian tubuh. Vena mengumpulkan darah yang kembali ke jantung. Vena terbesar, seperti vena cava, membawa darah ke atrium kanan jantung, sementara vena-vena kecil membawa darah dari seluruh tubuh. Kapiler pembuluh darah terkecil di mana terjadi pertukaran zat-zat antara darah dan jaringan. Nutrisi dan oksigen diserap oleh sel-sel melalui kapiler, dan limbah metabolik dikeluarkan ke dalam darah. Secara keseluruhan, fungsi jantung dan pembuluh darah bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan dan memberikan suplai darah yang diperlukan oleh seluruh tubuh, memastikan oksigen dan nutrisi disalurkan ke sel-sel, serta mengangkut produk samping metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa bagian yang terdapat di dalam jantung. Yang pertama, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah, kaya karbon dioksida, dari seluruh tubuh. Yang kedua, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah, kaya oksigen, dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan berfungsi untuk memompa darah, kaya karbon dioksida, ke paru-paru. Dan yang keempat, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah, kaya oksigen, ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar, juga dikenal sebagai sirkulasi sistemik, adalah bagian dari sistem peredaran darah manusia yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Darah yang kaya oksigen dipompa oleh ventrikel kiri jantung ke arteri utama, yaitu aorta. Dari aorta, darah mengalir melalui arteri-arteri kecil yang bercabang ke seluruh tubuh. Di berbagai jaringan dan organ, oksigen dan nutrisi diserap oleh sel-sel, dan darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah metabolik diangkut kembali ke jantung melalui sistem vena. Dalam perjalanan pulangnya, darah yang mengandung karbon dioksida mengalir melalui vena-vena ke atrium kanan jantung. Selanjutnya, darah tersebut dipompa ke ventrikel kanan dan diteruskan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk menjalani proses pertukaran gas. Di paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen diambil, dan darah yang kaya oksigen kembali ke jantung untuk dipompa kembali ke seluruh tubuh melalui aorta. Inilah siklus peredaran darah besar yang berfungsi menyediakan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut produk samping metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Peredaran darah kecil, juga dikenal sebagai sirkulasi pulmonal, terjadi di antara jantung dan paru-paru. Ini merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran gas, dan kemudian membawa darah yang kaya oksigen kembali ke jantung. Proses ini dimulai ketika darah yang mengandung karbon dioksida dari vena cava masuk ke atrium kanan jantung. Dari atrium kanan, darah dipompa ke ventrikel kanan dan selanjutnya diteruskan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diambil oleh darah. Darah yang kaya oksigen ini kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan memasuki atrium kiri. Dari atrium kiri, darah dipompa ke ventrikel kiri dan selanjutnya diantar ke seluruh tubuh melalui aorta, memulai peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil berfokus pada pertukaran gas di paru-paru, memastikan bahwa darah yang mengandung oksigen diperoleh dan darah yang mengandung karbon dioksida dibuang.
Baik, tadi sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah Pak putar di depan. Silakan sekarang buka bukunya di tema 4, subtema 1 ya. Buku penanya silakan keluarkan. Tema 4, subtema 1 yaitu tentang peredaran darah sehat. Ya. Tadi dari video yang singkat yang Pak putarkan di depan sudah dijelaskan. Di pembelajaran 1 yaitu organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Sistem peredaran darah yaitu mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung ke dalam tubuh. Selanjutnya, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Di sini jantung berfungsi untuk memompa darah. Nah, ini yang bagian di dalam jantung, ya. Dan sudah cuma tadi dipelajari. Ada yang namanya serambi kanan, ada yang namanya serambi kiri, ada bilik kanan, bilik kiri. Selanjutnya yaitu bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Terus bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Ya, kalau serambi kiri tadi fungsinya menerima darah dari paru-paru, serambi kiri dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Terus nanti dialirkan untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui bilik kiri. Ada yang namanya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ini untuk atau bagan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil alirannya yaitu dimulai dari bilik kanan. Kalau tadi tentang jantung sudah, tentang pembuluh darahnya juga sudah. Sekarang kita belajar tentang fungsi darah. Fungsi darah terbagi menjadi ada beberapa bagian di dalam darah, yaitu ada yang namanya sel darah merah, terus sel darah putih, terus ada yang namanya keping darah dan plasma darah dengan mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau tadi sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, kalau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk. Ya, sel darah merah ini fungsinya mengangkut oksigen. Ya, oksigen yang masuk dialirkan melalui darah, mengalir bersama darah, yaitu dialirkan ke dalam tubuh. Terus kalau sel darah putih fungsinya apa? Dia yang memfilter. Jadi kotoran-kotoran yang di dalam darah dia tugasnya yaitu sel darah putih. Plasma darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Selanjutnya keping darah. Keping darah berfungsi menutup luka. Kalau tadi belajar tentang peredaran darah pada manusia yaitu jantung, apalagi pembuluh darah, satu lagi apa? Darah. 3, jantung, pembuluh darah dan darah. Sekarang yaitu peredaran darah pada hewan. Peredaran darah pada hewan terbentuk ada 2. Yang pertama peredaran darah terbuka, yang kedua peredaran darah tertutup. Tadi untuk sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Contoh yaitu ada hewan serangga. Hewan serangga di sini memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh. Selanjutnya hewan
Ikan. Ya. Ikan mempunyai peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Habis ini Pak akan melakukan tes seperti yang menggunakan kuisis. Ya, kita mulai kuisisnya ya. Pak minta bukunya ditutup. Silakan dijawab. Soalnya. Soal selanjutnya, angkat. Kuisisnya sudah bagus. Ada peningkatan dari tes yang pertama tadi. Kita lakukan asesmen awalnya, ada peningkatan dari yang pertama. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran dengan melalui video, terus Pak menjelaskan, berarti ada peningkatan di sini, sudah bagus. Mungkin pembelajarannya sampai sini kita sudah mempelajari apa aja? Kita belajar tentang yang pertama peredaran darah pada manusia. Terus di dalam peredaran darah manusia ada yang namanya jantung, ada namanya pembuluh darah, ada yang namanya darah. Di dalam jantung ada yang namanya serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Dalam darah ada 4. Ada apa aja tadi? Ada Sel darah. Kalau peredaran darah pada hewan ada berapa? Ada dua. Terbuka dan tertutup. Peredaran darah terbuka dan tertutup. Sudah bagus. Halaman 5. Silakan bukunya dikemas, masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa akan dia diberi keselamatan sampai rumahnya masing-masing. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum kita pulang berdoa. Mulai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video praktik pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dalam pembelajaran ke depannya. Saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun kurangnya dalam penyampaian dalam video tersebut. Selamat Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-78.